Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil nabda'u fi syarhi kitab Safinatis Shalah li Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu taala. Sebelum mulai kita sedikit menyebutkan berkenaan dengan biografi penulis rahimahullahu taala. Yang pertama, nama beliau adalah Abdullah bin Umar ibn Yahya At-Tarimi Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Umar ibn Yahya Al-Hadrami At-Tarimi rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala lahir di kota Al-Masilah, di kota Masilah, sebelah selatan dari kota Tarim, sebelah selatan dari kota Tarim, di lembah Hadramaut, Wadi Hadramaut, daerah Hadramaut, pada tahun 1209 Hijriah. Pada tahun 1209 Hijriah. Berarti beliau ini semasa saya dengan setelah zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206. Ini beliau lahir 1209. Iya. Taib. Beliau lahir di kota Masilah, sebelah selatan kota Tarim, pada tahun 1209 Hijriyah. Beliau rahimahullahu taala berguru pada sejumlah ulama. Di antaranya adalah orang tua beliau sendiri, ayah beliau sendiri, At-Tahir ibni Husain. Ya. Nah, Umar bin Yahya maksud saya ya, kepada orang tua beliau sendiri, yakni Umar bin Yahya Al-Hadrami, dan juga dua paman beliau, yakni Tahir dan Abdullah, paman dari ibu ya, paman dari ibu, jadi saudara laki-laki ibu beliau, yaitu Tahir dan Abdullah ibni Husain, dua-duanya putra dari Husain ibni Tahir, di kota kelahiran beliau, Masilah. Nah, kemudian beliau juga berguru kepada dua orang ya ulama besar di Tarim, yaitu Umar dan Alwi ibni Ahmad ibni Hasan Al-Haddad. Umar ibni Ahmad ibni Hasan Al-Haddad dan Alwi ibni Ahmad ibni Hasan Al-Haddad. Nah, kemudian juga yang masyhur adalah Al-Allamah Alwi bin Saqaf, ya, Alwi bin Saqaf As-Saqaf. Ini diantara guru-guru beliau rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullah, sebagaimana keumuman para ulama di Hadramaut, ya, di atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullahu taala menjadi alam, ya, salah satu ulama terkenal, mufti dalam mazhab Syafi'i di Hadramaut, Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami ini rahimahullahu taala. Di antara karya tulis beliau, di antaranya yang di depan kita, kitab Safinatus Shalah. Nah, ini salah satu kitab dasar yang diajarkan sebelum Safinatun Najah, ya, Safinatus Shalah ini. Nah, beliau juga punya kitab dalam masalah fikih, masalah salat qabla subuh, As-Suyuf Al-Bawatir liman yuqaddimu salat as-subhi ala al-fajr al-akhir.
Naam, as-suyuf al-bawatir liman yuqaddimu salat as-subhi ala al-fajri al-akhir. Kemudian beliau juga punya fatwa syariah yang dikumpulkan oleh putra beliau yang bernama Uqail atau Aqil. Nah, beliau rahimahullahu taala wafat di Hadramaut. Beliau rahimahullahu taala wafat di Hadramaut pada tahun 1265 Hijriah. Pada tahun 1265 Hijriah. Baik, ini sedikit berkenaan dengan apa penulis rahimahullahu taala. Nah, adapun berkenaan dengan karya tulis beliau ini, judulnya adalah Safinatus Shalah. Safinatus Shalah. Nah, dari judulnya kita sudah bisa melihat maudhu, tema pembahasannya adalah seputar sholat. Karena itulah dari awal pembahasan beliau sudah langsung menyinggung tentang sholat. Walaupun kalau kita lihat pembahasannya terkandung di dalamnya pembahasan taharah, cuman beliau bawakan dalam konteks dia adalah syarat sholat. Jadi inti pembahasannya adalah sholat. Cuman berhubung taharah itu adalah syarat syah sholat, maka beliau juga akan menyinggung apa tentang taharah. Iya, tentang at-taharah. Iya. Saya kira itu secara global saja berkenaan dengan risalah ini. Baik, nabda fi qira'atil matan. Qala al-musannifu rahimahullah Asy-Syaikh Abdullah bin Umar ibn Yahya al-Hadrami rahimahullah fi Safinatis Shalah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau menghimpun muqaddimah, ya, basmalah, kemudian hamdalah, kemudian apa salawat, ya, dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat beliau. Dan sudah kita sebutkan bahwa ini apa tiga perkara ini, yakni basmalah, hamdalah, salawat ditambah satu, yakni dua kalimat syahadat, ini adalah muqaddimah, ya, yang dianjurkan setiap penulis untuk memulai karya tulisnya dengannya, ya, karya tulisnya dengannya. Yani kalaupun ada di antara karya tulis yang tidak melengkapi empat perkara ini, maka kita maknakan bahwa kalimat-kalimat itu sudah mengandung. Misalnya ada yang membuka karya tulisnya dengan basmalah. Basmalah ini sudah mengandung pujian kepada Allah karena menyebut nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kan begitu, ya, sudah terkandung di dalamnya. Nah, kemudian masalah salawat dan salam misalnya, ditakdirkan bahwa mungkin dia bersalawat dengan lisannya tanpa tidak ditulis dan seterusnya, tapi intinya adalah selayaknya karya tulis dibuka dengan empat perkara ini. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, pada kalimat bismillahirrahmanirrahim di sini ada yang menafsirkan ba dengan ba isti'anah, ya, ba alil isti'anah, yakni asta'inu, ya, asta'inu bi dzikri asma'illahi ta'ala. Saya minta bantuan dengan apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menyebutkan ba di sini lil musahabah. Musahabah artinya bersamaan, sama pada kalimat bin niat. Musahabah, berbarengan, ya, yakni saya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bersamaan dengan saya melakukan amalan, bersamaan dengan saya melakukan amalan. 6. Sudah dibahas basmalah di Tuhfah, dibahas syarahnya enggak? Baik, kita bahas. Nanti kita bahas. Nah, para ulama memulai karya tulis mereka dengan basmalah untuk mencontoh Al-Qur'anul Karim, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam murasalah beliau, surat menyurat beliau, dan juga untuk mencontoh para ulama, ya, yang membuka karya, sebagian ulama yang membuka karya tulis dengan basmalah.
Dan sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa para ulama mensyarah basmalah sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Ya, maka dalam pembahasan fikih mereka menyebutkan hukum membaca basmalah. Para ulama menyebutkan bahwa hukum membaca basmalah ya ada 4 perkara, ada 4. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh dan kadang haram. Ya. Basmalah hukumnya wajib, ya. Basmalah hukumnya wajib pada apa? Ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya. Itu basmalah hukumnya wajib. Karena basmalah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah dan Al-Fatihah wajib dalam salat. Maka basmalah di situ wajib hukumnya. Kemudian basmalah hukumnya adalah sunnah ketika melakukan amalan-amalan ya, melakukan amalan-amalan yang yang memiliki keutamaan, amalan-amalan penting. Ya, amalan-amalan penting. Ya. Misalnya dia mau belajar, mau mulai menghafal, mau mulai membaca Al-Qur'an, ya, ini hukum asal ketika mau membaca Al-Qur'an di awal surah membaca basmalah. Ya, atau ketika dia ingin melakukan suatu amalan yang penting, ya, mau bekerja atau melakukan suatu usaha, dia memulai dengan basmalah karena itu perkara yang penting. Jelas sampai sini? Perkara yang penting. 6. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Basmalah hukumnya makruh ketika ia dibaca sebelum melakukan amalan yang makruh li dzatihi, suatu amalan yang makruh li dzatihi. Misalnya melakukan amalan-amalan yang diperselisihkan oleh para ulama boleh atau tidaknya, dan yang benarnya dia makruh, ya, yang benarnya dia makruh. 6. Seperti misalnya dia berdagang ya, dengan menjual kain kafan memulai dengan basmalah, ini makruh. Atau dia safar sendirian, laki-laki safar sendirian, ya, ini juga makruh. Nah, ini hukum membaca basmalah hukumnya makruh. Kemudian haram, ya, hukum membaca basmalah itu haram. 6. Ketika akan melakukan perbuatan yang haram li dzatihi, ya, ketika akan mencuri, ketika akan minum minuman keras, ya, ini hukumnya haram. Demikian pula kata para fuqaha termasuk amalan yang haram membaca basmalah di awal surah Taubah, surah Bara'ah, ya, tidak ada basmalah di sana, maka sebagian mengatakan makruh dan sebagian mengatakan haram membaca basmalah di awal surah Taubah. 6. Sebagian ulama ada yang menyebutkan hukum mubah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan hukum mubah membaca basmalah. Ya, diperselisihkan di kalangan ulama apakah ada hukum basmalah yang mubah atau tidak. Sebagian mengatakan tidak ada yang mubah. Tidak ada mubah. Kenapa? Karena amalan yang asalnya sunnah itu tidak ada keadaan mubahnya. Mereka mengatakan hukum membaca basmalah asalnya adalah sunnah, dan kaidahnya semua amalan yang hukum asalnya sunnah maka tidak ada keadaan dia mubah. Tidak ada. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan ada yang mubah, ada kondisi di mana membaca basmalah itu mubah, yaitu ketika melakukan hal-hal yang remeh, yang simpel, yang gampang gitu. Misalnya mengangkat batu yang kecil, ya, mengangkat batu yang kecil, ya, bukan perkara yang penting untuk dilakukan. Ya, dia melakukan satu amalan yang bukan perkara yang penting, bukan perkara besar, bukan perkara penting, maka ini mereka mengatakan hukumnya mubah. Ini bagi yang menyatakan adanya hukum mubah pada basmalah. Ya. Summa qala rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah rabbil alamin. Alhamdu kemarin apa? Hamdun as-sana al-jamil bil lisan ala sifatin ikhtiyariyah. Sifat as-sana'ul jamil memuji dengan lisan terhadap sifat-sifat ikhtiyariyah. Alhamdulillahi, lamnya di sini lam apa kemarin? Lil istihqaq. Lil istihqaq. Kenapa? Karena sebelum lam ini ismul makna dan setelah lam ismu az-zat.
ismul dzat, maka di sini bermakna istihqaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, sama seperti basmalah, para fuqaha mengatakan bahwa hukum membaca hamdalah ada 4. Yang pertama wajib tentunya dalam suratul Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, ayat yang kedua dari suratul Fatihah, di sini membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hukumnya wajib. Kemudian hamdalah sunnah, dan ini hukum asalnya. Ini hukum apa? Hukum asalnya membaca hamdalah, ya, yaitu apa? Setelah melakukan amalan-amalan, setelah melakukan apa? Amalan-amalan yang baik, amalan-amalan sunnah. Setelah selesai makan, ya, setelah selesai makan atau setelah selesai beribadah kepada Allah, setelah selesai mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan nikmat dari Allah atau ketika tertimpa musibah. Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian hamdalah hukumnya makruh kalau dia mengucapkannya setelah melakukan amalan yang makruh. Setelah melakukan amalan yang makruh. 6. Misalnya dia menambal bejana logamnya, bejana yang terbuat dari tembaga, dia tambal dengan perak. Tapi peraknya ini banyak, besar lubangnya, ditambal dengan perak banyak, besar gitu. Ini hukumnya makruh. Kalau dia setelah melakukannya mengatakan alhamdulillah sebelumnya membaca bismillah, maka ini hukumnya makruh. Hamdalahnya makruh, basmalahnya makruh. Di antara amalan yang makruh adalah apa? Ya, dalam bab bejana akan disebutkan nanti, ya. 6. Atau misalnya amal-amal makruh lah. 6. Kemudian yang keempat adalah membaca hamdalah, hukumnya haram setelah melakukan amalan yang haram li dzatihi. Amalan yang haram li dzatihi. 6. Ini hukumnya haram dan bisa menjadi hal yang bisa menjadi kekufuran kalau dia kalau dia meniatkannya atau dia mengucapkannya mimbab talaub, ya, bermain-main, maksud saya bermain-main, mengejek, ya, dengan hamdalah. Taib. Kata beliau rahimahullah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu sama salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. As-salatu bermakna apa? Sana'ullah fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada para malaikat. Pujian Allah di hadapan para malaikat. 6. As-salat secara bahasa bermakna doa, kan begitu ya. Baik. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya, ya, hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah apa? Sunnah. 6. Bisa misalnya dalam kondisi sunnah, ya, seperti setiap kali mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. 6. Atau setelah azan, mendengarkan azan, ketika masuk masjid, keluar masjid, ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Kemudian salawat bisa hukumnya wajib. Bisa wajib hukumnya di mana salawat menjadi wajib? Iya, pada tasyahud terakhir. Pada tasyahud terakhir. 6. Kemudian salawat hukumnya iya, kadang sunnah dan kadang wajib. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam. Assalam yakni as-salamah, keselamatan, ya, atau bisa bermakna assalam yakni nama Allah assalam. Salawat dan salam kepada sayyid kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kepada alihi wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Ya, alihi di kalangan ulama memiliki dua makna, bisa bermakna apa? Nah, mana yang pertama alihi? Bermakna keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Dan yang kedua bisa bermakna, ya, mencakup al dan atba, pengikut, ya, mencakup al, keluarga, dan atba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
wa ashabihi dan para sahabatnya. Apa sahabat definisinya? Malaqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin dan meninggal di atas al-Islam. Iya. Kata beliau wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadatain wa tasmimu qalbihi alaihi. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya kewajiban yang pertama atas setiap muslim, ya, atas setiap muslim, ya, yakni yang baligh, yang berakal, ya, kewajiban yang pertama bagi setiap muslim yang baligh lagi berakal agar syah keislamannya adalah meyakini kandungan makna, meyakini makna dari dua kalimat syahadat, wa tasmimu qalbihi, dan memastikan, memantapkan makna itu di dalam hatinya. Ya. Karena syarat bermanfaatnya kalimat tauhid adalah kalau seorang mengilmui apa? Mengetahui maknanya. Illa man syahida bil haqqi wa hum apa? Ya'lamun. Kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran, yakni la ilaha illallah, dalam keadaan mereka mengetahui, yakni mengetahui maknanya. Ya, kata Nabi SAW dalam hadits Utsman bin Affan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan ya'lam, mengetahui makna la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka kewajiban pertama bagi seorang muslim setelah dia masuk muslim, setelah dia masuk Islam, atau ketika dia sudah balik, kalau dia dari kecil, karena dari kecil tentunya dia mengikuti agama apa? Mengikuti agama orang tuanya. Ya, mengikuti agama orang tuanya. Maka ketika dia balik dan dia berakal, yakni kapan dia masuk di fase mukallaf, kewajiban yang pertama bagi dia adalah mengetahui makna dari dua kalimat syahadat. Iya. Taib. Sebelumnya bahwa bagi seorang yang masuk ke dalam Islam, ya, masuk dalam Islam, 6 merupakan syarat mutlak. Satu-satunya syarat seorang syah dinyatakan sebagai seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat apa? Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun pengucapan dua kalimat syahadat ini hanya syah kalau terpenuhi berapa syarat? Berapa syarat kemarin? 5 syarat. Ya. Syarat yang pertama harus diucapkan dalam keadaan mana catatannya kemarin? Catatan awal nubzah. Ini pembahasan fikih berulang-ulang terus. Ya. Jadi antum merojahnya dengan merojah kitab sebelumnya. Tiap pembahasan ini sebelum masuk kelas atau persiapan sebelumnya, ya, besok belajar apa, antum buka catatan nubzahnya untuk buku ini. Demikian pula seterusnya karena akan berulang terus. Jelas? Karena metode kita dalam fikih ini takrar, memperbanyak buku sehingga banyak pengulangan. Saya tidak ada merojah di awal tanya-tanya, ya, tapi di situ, ya, makanya dibutuhkan kemandiran antum untuk merojah. Kalau tidak, ya tidak ada akan tertinggal sendiri. Ya. Baik, ada berapa syarat kemarin? Dari syarat dua kalimat syahadat 5. Yang pertama al-aqal, harus berakal. Orang yang non muslim, orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia gila, tidak syah Islamnya. Yang kedua baligh, al-bulugh. Taib, anak kecil tidak syah. Yani kalau dia mengucapkannya, ya, kalau dia kapan dia dewasa maka dia wajib mengucapkan kembali. Balik. Kapan dia balik maksud saya? Yang ketiga ikhtiar, tidak terpaksa. Kapan dia mengucapkan dua kalimat syahadat dalam keadaan tertekan, dipaksa, maka tidak syah Islamnya. Yang keempat tartib, yakni tidak boleh dia memutar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh.
tidak syah Islamnya. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima? Al-muwalah. Ahsan. Al-muwalah, yakni berbarengan, beriringan menurut saya. Yani tidak boleh ada jeda di antara dua kalimat ini. Tidak boleh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah terus dia minum misalnya, baru dia lanjut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak syah. Harus beriringan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah langsung disambung. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaupun ada yang memisahkannya, sekedar diam untuk menarik nafas, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Atau dia memisahkannya karena pemisah yang harus, misalnya dia bersin tiba-tiba, ya, atau batuk, atau butuh dia mendaham, kemudian dia lanjut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini tidak ada masalah. Ya, adapun sengaja memutuskan dua kalimat ini dengan diam yang lama atau diam sebentar tapi dia niatnya untuk memutus, ya, ataukah di jeda dengan amalan atau ucapan-ucapan ajnabi, ya, ucapan-ucapan yang tidak ada hubungannya, maka ini dia harus ulang dari awal. Jelas? Dia harus ulang. Maka ini 5 syarat syahnya mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni diucapkan oleh orang yang oleh orang yang akil, baligh, mukhtar. Ya, kemudian dalam hal kalimatnya harus tertib dan harus mualah. Ini 5 syarat. Nah, setelah seorang syah masuk Islamnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan syarat 5 syarat yang disebutkan, maka dia wajib untuk mengetahui apa makna dari kalimat itu. Ya, wa tasmimi qalbihi alaihi, dan memantapkan makna itu dalam hatinya. Kata beliau, wa ma'ana asyhadu an la ilaha illallah. Makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi. Aku mengetahui, ya, aku meyakini dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan aku menyampaikannya, mengutarakannya kepada orang lain, kepada selainku. Ini beliau ambil dari makna syahadah. Apa itu syahadah? Secara bahasa apa itu syahadah? Persaksian. Ya, namanya saksi itu gimana? Kalau saya melihat suatu kejadian, kejahatan, ketindakan kriminal, ya, kemudian saya tahu begitu saja, saya tahu terjadinya, saya lihat, saya yakin terjadi, terus saya pendam sendiri, apakah saya dikatakan saksi? Tidak. Nanti saksi kalau saya sampaikan di pengadilan, sampaikan kepada orang, dikatakan saya syahid, saksi mata, kan begitu? Ya, maka ini yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullah. Jadi kata wa ubayyinu li ghairi, kenapa harus ada disampaikan kepada orang lain? Ya, tentu saja karena persaksian itu harus disampaikan. Dan tentu saja pengucapan dua kalimat syahadat ini, demikian pula menyampaikan kepada orang lain, ini bagi an-natiq, bagi orang yang yang berbicara. Adapun orang yang bisu, maka dua kalimat syahadatnya itu dengan isyarat yang mufhimah. Dengan isyarat yang difahami, dengan bahasa isyarat sekarang, kan, ya, ya maklum, yang difahami dan disepakati bahwa isyarat seperti ini maknanya la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain kalau dia mampu menyampaikan. Kalau dia mampu untuk menyampaikan. Ya. Kalau tidak ada hal yang menghalangi. Di antara hal yang menghalangi untuk menyampaikannya adalah kalau dia khawatir dibunuh. Seperti yang terjadi pada siapa? Raja Najasyi. Beliau mengucapkan dua kalimat syahadat sendiri tapi tidak disampaikan kepada, nggak ada yang tahu dia masuk Islam. Kenapa? Karena mafsadat, ya, untuk menjaganya nyawa. Itu ada mani namanya. Tapi selama tidak ada mani, dia harus menyampaikannya kepada orang lain. Yani karena itulah dibutuhkan adanya ada saksi, ya, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai sini bukan dalam konteks keabsahan, ya. Artinya kalau ada orang masuk Islam tanpa saksi tidak ada masalah. Artinya Islamnya tetap syah. Jelas sampai sini? Jadi saksi itu bukan syarat syah masuk Islam. Cuman dia adalah syarat kalau mau diterima di lingkungan kaum muslimin. Ya, siapa yang tahu dia masuk Islam kalau tidak ada saksinya? Baik. Kata beliau, a'lamu wa a'taqidu biqalbi. Aku meyakini dan, ya, mengetahui dan meyakini dengan hatiku, dan aku menjelaskan juga kepada orang lain.
Ya, aku menjelaskan juga kepada orang lain. Yang 6, alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, yaitu tiada sembahan yang berhak di alam semesta ini, di alam wujud, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tiada sembahan yang berhak disembah di alam yang ada ini fil wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perlu ditambih bahwasanya kedua kalimat syahadat ini, kalimat asyhadu itu tauqifiyah, tidak boleh diganti dengan yang lain walaupun sinonim. Asyhadu, aku bersaksi, tidak boleh diganti a'lamu, aku yakin gitu, aku tahu gitu, atau ukirru, aku mengakui bahwa la ilaha illallah, itu tidak syah semua. Jadi harus dengan menggunakan apa? Lafaz asyhadu. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa annahu ghaniyun amma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Aku juga meyakini dengan hatiku, ya, aku pastikan dalam hatiku bahwasanya Allah Ta'ala ghaniyun amma siwah, tidak butuh kepada selainnya. Muftaqirun ilaihi kullu ma adah, semua selain Allah butuh kepadanya. Ya, semua selain Allah butuh kepada Allah Ta'ala. Para malaikat butuh kepada Allah, bukan karena malaikat itu diberi tugas begini dan begitu berarti Allah butuh kepada malaikat, Allah ditolong, dibantu oleh malaikat. Nah, tidak sama sekali. Jangan sampai ada seorang muslim berpikir Allah itu memberikan tugas malaikat kepada malaikat karena Allah tidak bisa melakukannya. Tidak sama sekali. Jelas ya? Justru malaikat diberi tugas oleh Allah karena mereka butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah tidak butuh kepada arsy. Allah istiwa di atas arsy, tapi tidak menunjukkan Allah butuh kepada arsy. Justru arsy yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttasifun bikulli kamalin. Allah Subhanahu wa taala muttasif, bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ya, dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, yakni sifat kesempurnaan yang sesuai dengan dirinya. Jelas ya? Ya, karena ada sifat sempurna pada makhluk tapi tidak sempurna kalau dinisbatkan kepada Allah. Misalnya apa? Tidur itu kalau ada manusia kalau ada manusia tidak tidur, itu sifat kurang bagi mereka. Tapi sifat tidak tidur merupakan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas maksudnya? Taib. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. 6. Karena itulah tidak semua sifat sempurna pada manusia itu sempurna pada Allah. Karena kesempurnaan di sini sesuai dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidur tadi. Tidur itu bagi manusia sifat sempurna, kan begitu. Kalau ada manusia tidak tidur, aib. Ada masalah pada kesehatannya. Maka tidur sifat sempurna bagi makhluk, tapi bukan berarti itu juga sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, maka muttasifun bikulli kamalin, ya. 6. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah Ta'ala disucikan dari semua kekurangan. Ya, dari semua apa? Kekurangan. Wa ma khatara bil bal, dan disucikan dari semua yang terbersit dalam pikiran. Ya. Allah Ta'ala suci, ya, disucikan dari semua kekurangan, hal-hal yang yang kurang, sifat-sifat yang kurang yang tidak mungkin Allah Ta'ala disifati dengannya, dan juga Allah disucikan dari semua takyif, ya, khayalan yang muncul di benaknya sebagian orang tentang diri Allah Ta'ala. Mengkhayalkan dirinya Allah, sifatnya Allah, namanya Allah, begini dan begitu di khayalannya. Allah Maha Suci semuanya. Ini maksud dari kalimat para ulama ketika menyebutkan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bila kaifa,
bila kaifa. Maksudnya bila kaifa, yakni tidak boleh kita mengisbat, menetapkan kaifiyat tertentu pada sifat Allah. Ya. Kita yakin bahwa sifat Allah itu memiliki kaifiyat, ada wujudnya, ada bentuknya, ada. Karena segala sesuatu yang ada pasti ada kaifiyatnya. Cuman yang kita nafikan dari Allah, yang kita nafikan ketika dikatakan la kaif, yakni bila kaifa na'rifuhu. Bila kaifiyatin na'rifu. Yang kita nafikan adalah kaifiyat yang kita tahu. Afwan, ya, kaifiyat yang kita tahu. Itu kita nafikan. Adapun asal kaifiyat Allah, sifat Allah maksud saya ada. Karena semua yang ada pasti ada kaifiyatnya, cuman kita nggak tahu. Jelas? Ini maksud di sini wa ma khatara bil bal. Kita harus sucikan Allah dari semua takyif yang muncul di benak seseorang. Lam yattakhidh sahibatan wala walada wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi abada. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri dan tidak pula anak. Tidak ada yang semisal dengannya pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, ya, sama sekali. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad, yani ahadun fi dzatihi wa ahadun fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad bin Abdillah abdullahi wa rasuluhu ila kaffatil khalqi sadiqun fi kulli ma akhbara bihi." Kata beliau rahimahullah, adapun makna syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni aku mengetahui dan meyakini dengan hatiku dan aku menjelaskannya, menyampaikannya kepada orang lain bahwa Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah adalah hamba Allah dan Rasulnya kepada seluruh makhluk, ila kafatil khalq. Ya. Sadiqun fi kulli ma akhbara bih, jujur ya pada semua yang dia kabarkan, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. 6. Sadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Beliau jujur, benar pada semua yang beliau kabarkan. Ya, yajibu ala kafatil khalqi tasdiquh. Ya, semua makhluk wajib untuk membenarkan beliau, mempercayai semua pengabaran beliau. Wa mutaba'atuhu, ya, wajib mengikuti beliau. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuhu, dan diharamkan atas mereka mendustakan ya semua yang beliau kabarkan dan menyelisihi apa yang beliau perintahkan. Hukumnya haram. Faman kadzdzabahu fahuwa zalimun kafir. Siapa yang menyatakan beliau dusta pada ucapannya, pada pengabarannya, maka dia zalim lagi kafir. Wa man khalafahu fahuwa asin khasir. Dan siapa yang menyelisihi perintah beliau, maka dia pelaku maksiat lagi merugi. Lihat ya, dibedakan. Kalau perintah kamu langgar, tidak langsung kafir, tergantung jenis pelanggaranmu apa. Tapi kalau beliau kabarkan secara pasti, ini 100% dari Nabi SAW, beliau bersabda seperti ini, dan kamu dustakan, maka kafir. Jelas sampai sini? Karena menyelisih perintah tidak sama seperti mendustakan kabar. Jelas sampai sini ya? Orang kalau mendustakan kabar tiada lain sebab kecuali tidak percaya, memang menentang. Tapi kalau orang orang melanggar perintah, itu banyak aspeknya. Bisa karena hawa nafsu, tahu itu perintah Nabi tapi ya hawa nafsu. Ada alasan-alasan yang lain yang bisa mencegah dia tidak dikafirkan, mencegah dia dikafirkan maksud saya. Tapi tasdik itu kan urusan hati, tidak ada yang bisa memaksa kamu, tidak ada yang lain. Ya. Maka ketika kamu mendustakan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ini kafir. Ya, ini tentunya kalau dipastikan 100% itu bagian dari ajaran Islam yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waffaqana li kamali mutaba'atihi wa razaqana kamalat tamassuki bi sunnatihi
waj'alana mimman yuhyi ahkama syari'atih wa tawaffana ala millatih. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan mutaba'ah, untuk mutaba'ah kepada beliau secara sempurna, memberikan rezeki kepada kita dengan tamassuk, ya, berpegang teguh kepada sunnah beliau secara sempurna, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan hukum-hukum syariatnya. Nah, di sini ada apa? Apa kemarin namanya? Muqaddimah. Ada pengantar, isyarat kepada isi bukunya apa? Bara'atul istihlal. Ya, Bara'atul istihlal. Di sini disebutkan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang menghidupkan syariat-syariatnya. Ini syariat, isyarat akan pembahasan apa? Fikih. Ya. Wa tawaffana ala millatih. Semoga Allah mewafatkan kita di atas agamanya. Wa hasyarana wa walidayna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana jami'al muslimina, amin. Dan semoga Allah menghimpun kita, ya, bersama dengan kedua orang tua, anak-anak, saudara, dan orang-orang yang kita sayangi serta semua kaum muslimin, amin. Nah, ini apa? Ditutup dengan doa beliau rahimahullahu taala. Tsumma qala rahimahullah, tsumma yajibu alaihi an yata'allama syurutas salati wa arkanaha wa mubtilatiha. Kemudian wajib bagi seorang muslim setelah dia mengetahui makna dua kalimat syahadat tadi, ya, mengetahui dua kalimat syahadat tadi serta maknanya, wajib bagi dia untuk mempelajari apa syarat syahnya salat, apa rukun salat, dan apa pembatal salat. Tapi ini maudhu pembahasan dari tema pembahasan dari buku ini, 3 hal: syarat syah salat, rukun salat, dan pembatal salat. Ya, beliau akan sebutkan juga selain rukun akan disebutkan sunnah-sunnah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.